Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kita sudah sampai kepada tajuk berbagai macam tekanan yang ada di muka surat 168. Tayyib ayyuhal ikhwa wal akhwat, ketika kaum muslimin mulai bertambah di kota Mekah Al-Mukarramah, dan ini adalah merupakan hal yang ditakuti oleh orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu, maka mereka pun menerapkan berbagai macam cara agar bagaimana dakwah Islam ini tidak menyebar. Berbagai macam cara mereka lakukan. Kalau sebelumnya kita lihat bahwasanya mereka melakukan dengan cara-cara yang mungkin bisa dikatakan tidak juga kasar, tapi juga tidak terlalu halus. Ya, dia lebih kepada perkataan. Ya, dia menyindir, kemudian setelah itu menghina, mengejek, mendustakan, menertawakan. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di awal-awal ketika Islam mulai menyebar. Ya, dan kalau boleh saya katakan, metode-metode awal ketika mereka akhirnya mencoba untuk menghentikan Islam ini lebih kepada hal-hal yang bersifat ejekan, ya, hinaan. Ya, kemudian setelah itu mencoba untuk menyatakan bahwa sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran-ajaran yang dusta, ya, berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dianggap sebagai ajaran tersebut sebagai ajaran-ajaran yang keliru. Ini yang mereka katakan. Bahkan mereka mencoba untuk menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran, dan bahkan mencoba untuk menyebarkan isu di kalangan para kaum kafir Quraisy pada saat itu bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan dongengan-dongengan. Tahu dongengan-dongengan, ya? Asatirul awwalin, ya, dongengan-dongengan. Dan bahkan akhirnya mereka mencoba untuk membuat syair-syair ataupun membuat berbagai macam cara untuk menandingi Al-Quran itu, ya. Bahkan mereka akhirnya mempergunakan dengan cara yang batil sekalipun, mencoba untuk menyewa para penyanyi-penyanyi untuk bernyanyi agar mengambil perhatian orang-orang kafir Quraisy yang ada pada saat itu. Tetapi ketika hal itu semuanya tidak mampu untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun sepertinya mencoba untuk melakukan sebuah penghalangan
ataupun mencoba untuk melakukan yang namanya pencegahan terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan cara yang agak kasar, ya, dengan cara yang agak kasar. Kalau boleh saya katakan bukan lagi agak kasar, memang dia mencoba untuk melakukannya dengan cara yang kasar, ya. Mereka coba untuk mencegah perkembangan daripada dakwah Islamiyah tersebut, ya. Mereka mencoba untuk melakukan hal-hal yang akhirnya lebih kepada fisik. Mereka mencoba untuk menyiksa, mereka mencoba untuk menindas, ya. Mereka mencoba untuk melakukan penindasan terhadap orang-orang yang masuk di dalam kategori di dalam Islam ini. Dan bahkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, mereka lakukan itu karena mereka sudah kehilangan cara sebenarnya. Mereka sudah kehilangan cara untuk menghentikan dakwah Islam secara dengan hujah. Ya, ketika mereka kehilangan cara untuk menghentikan dakwah Islamiyah secara baik-baik, secara hujah ini, akhirnya mereka terpaksa menempuh yang dinamakan dengan cara-cara yang kasar, ya, cara-cara yang kasar. Dan ayolah ikhwah, hal ini, ya, menjadikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tantangan dan cabaran yang baru. Ya, karena kalau dulunya itu kan tidak bersifat fisik, lebih kepada hujah. Tetapi ketika mereka tidak mampu untuk itu semuanya, maka mulailah mereka akhirnya, ya, melakukan fisik, ya, dan mereka mencoba untuk menyakiti kaum muslimin, khususnya mereka-mereka yang bisa masuk dalam kategori orang duafa daripada kaum muslimin ini, ya. Bahkan misalnya Abu Jahal itu ketika mendengar ada orang yang masuk ke dalam Islam, ya, dari golongan bangsawan misalnya, dan memiliki yang dinamakan dengan kuasa, kekuatan. Jadi kalau seandainya Abu Jahal itu mendengar ada orang yang masuk ke dalam Islam misalnya, dan orang ini adalah orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, maka dia pun mencacinya, menghinanya, mengancamnya, ya, bahkan tak sedikit dia akan mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang masuk ke dalam Islam itu akan mengalami kerugian materi yang sangat besar. Sedangkan mereka mencoba untuk bagaimana akhirnya agar orang tersebut terkeluar daripada Islam, tetapi itu semuanya tidak menjadikan orang-orang yang sudah masuk Islam ini terkeluar dari Islam hanya dikarenakan tergiur dengan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal misalnya. Ya, kita lihat, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an ini kalau tidak salah dia digulung oleh pamannya sendiri, ya, pakciknya sendiri, digulung, kemudian setelah itu digulung, digantung begini, kemudian dia sapi di bawahnya, ya, kemudian disuruh untuk agar dia keluar daripada Islam itu sendiri, ya. Kemudian kita lihat juga Suhaib Ar-Rumi disiksa sehingga dia akhirnya kehilangan ingatan dan dia tidak mampu untuk mengingat apa yang dia katakan, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Kemudian kita juga lihat Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah ketika ketahuan bahwa sesungguhnya dia telah masuk Islam, maka Umayyah bin Khalaf al-Jumahi yang merupakan tuan daripada Bilal pada saat itu menyiksanya dengan siksaan yang luar biasa, ya, menyiksanya dengan siksaan yang luar biasa. Dalam riwayat itu bahkan dikatakan lehernya itu dililit dengan tali, kemudian setelah itu diseret sepanjang perbukitan Mekah, kemudian dan Umayyah ini sengaja menyuruh anak-anak jadi ditarik seperti itu oleh orang-orang yang ada pada saat itu dan diikat. Ini adalah merupakan siksaan-siksaan yang didapat oleh orang-orang yang menyatakan dirinya muslim di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu adalah merupakan beberapa hal yang didapati oleh orang-orang yang akhirnya dikatakan beragama Islam, ya, masuk ke dalam Islam. Mereka mencoba untuk melakukan penghadangan terhadap apa yang mereka
yakini bahwa itu bisa menghadang daripada penyebaran agama itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, itu kita lihat juga bahwasanya Abu Lahab misalnya, dia juga adalah orang yang sangat-sangat hebat untuk menjadikan dakwah Islam ini adalah dakwah yang tersekat pada saat itu. Ya, Abu Lahab itu menunjukkan permusuhan yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, bahkan ya istrinya juga ikut-ikutan. Bagaimana akhirnya agar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berkembang. Begitulah seterusnya, ya, begitulah seterusnya. Bahkan ayolah khawal-khawat, dikatakan bahwasanya Bilal itu akhirnya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian setelah dibeli, dia akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi yang jelasnya di sini, ayolah khawal-khawat, kita lihat bagaimana penyiksaan yang didapati oleh kaum muslimin, dan mereka dipaksa untuk keluar daripada agama yang dia telah anut pada saat itu. Ya, kita lihat juga Ammar bin Yasir, kalau tidak salah, Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ini adalah seorang milik hamba sahaya daripada Bani Makhzum. Ya, Ammar bin Yasir ini walaupun telah merdeka, tetapi akhirnya dia juga tidak luput daripada siksaan, ya, dari penganiayaan. Bahkan satu keluarga lagi Ammar bin Yasir ini, bapaknya dibunuh, ibunya juga dibunuh. Ibunya dibunuh dengan pembunuhan yang sangat luar biasa, karena dalam riwayat itu Abu Jahal menusuknya daerah kemaluannya itu sampai akhirnya wafat juga. Dan Ammar bin Yasir disiksa sedemikian rupa, dan Ammar bin Yasir menjalani siksaan itu, ya, menjalani siksaan itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, dikarenakan beliau adalah masihlah minoritas, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa mendoakan, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keluarga ya Ammar bin Yasir ini dalam keadaan disiksa, dia mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempatmu nantinya adalah surga. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bagaimana keluarga daripada Ammar bin Yasir ini disiksa oleh orang-orang pada saat itu, ya. Ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal. Bahkan dikatakan bahwasanya keluarganya ini awal syahid, syahid yang pertama di dalam Islam. Sehingga dikarenakan berbagai macam siksaan yang dia terima, ya, terkadang dia diletakkan batu yang sangat besar di atasnya, kemudian terkadang diambil batu yang membara di atasnya, kemudian terkadang dimasukkan wajahnya ke dalam air yang panas juga. Ini terus disiksa, ya. Dan orang-orang yang menyiksanya ini hanya mengatakan, kami akan senantiasa menyiksamu sampai engkau meninggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad, ya, sampai engkau menyatakan bahwa sesungguhnya Muhammad itu agamanya adalah agama yang tidak benar. Itu yang diinginkan, ya. Dan dikarenakan beratnya beratnya siksaan yang didapat oleh Ammar bin Yasir itu, sehingga pernah suatu hari akhirnya Ammar bin Yasir berkata, ya, seolah-olah ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang membawa kepada kekufuran, hanya semata-mata agar siksaannya itu diperingan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, karena dia sudah tidak mampu lagi untuk mengangkat beban siksaan yang didapat oleh Ammar bin Yasir. Kemudian akhirnya ketika siksaan itu sudah mulai mereda sedikit demi sedikit, karena dia akhirnya berkata, saya telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan begitu, ya. Pada akhirnya dia menyesal sebenarnya, kenapa saya harus mengatakan demikian, ya. Dan dia katakan itu terpaksa dikarenakan begitu banyaknya siksaan yang dia dapat, beratnya siksaan yang dia dapat, sehingga di dalam hatinya tetap ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikarenakan beratnya siksaan itu, terpaksa dia mengatakan, seolah-olah dia mengatakan, saya tidak beriman lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan setelah akhirnya siksaan itu sudah mulai mereda dikarenakan apa yang dia katakan, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kata dia, saya minta maaf. Kenapa? Saya terucap kata-kata seperti itu, seolah-olah dia kufur terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan beratnya siksaan yang dia dapat. Maka turunlah ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu dalam ayat dalam Al-Qur'an dikatakan, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali ya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Kecuali siapa? Orang-orang yang dipaksa untuk kafir padahal hatinya tetap berada di atas keimanan. Ya, itu yang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya apa yang didapat oleh Ammar bin Yasir beserta keluarganya. Abu Fakihah Aflah, ya, begitu juga. Dia juga mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Makanya saya katakan, orang-orang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal ini telah merasakan betapa beratnya keimanan mereka itu untuk mereka pertahankan. Karena akhirnya keimanan mereka itu senantiasa diuji dengan apa? Dengan siksaan. Senantiasa diuji dengan siksaan. Ya. Tidak sedikit di antara mereka yang disiksanya itu kelewatan. Tahu kelewatan ya, terlalu ya, keterlaluan mereka itu disiksa, ya. Sehingga ayolah wal akhwat, ya, apa pelajaran yang kita bisa ambil daripada ini? Pertama, ayolah, bahwa sesungguhnya yang dinamakan dengan kebenaran, ketika kita berdiri di atas kebenaran itu, maka berdirinya kita di atas kebenaran bukanlah berdiri tanpa ada cabaran. Ada pasti cabaran. Ada pasti cabaran. Ketika kita mencoba untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran, maka ada yang dinamakan dengan cabaran-cabaran. Dan cabaran-cabaran tersebut adalah menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu untuk tetap bertahan di atas keimanan kita, atau bahkan kita akhirnya berubah dikarenakan cabaran itu. Ya, orang-orang terdahulu sudah melaluinya. Orang-orang terdahulu sudah melaluinya. Dan belum tentu ketika kita berhadapan dengan situasi yang sama, kita mampu untuk mempertahankan keimanan kita sebagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan keimanannya. Dan saya kira, ya akhwat, bukan hanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para orang-orang yang beriman ini sudah merasakan bagaimana beratnya untuk mempertahankan keimanan. Sebagai contoh misalnya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang bagaimana itu? Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang akhirnya disiksa dengan dimasukkan ke dalam lubang, yang mana lubang tersebut sudah diisi dengan kayu bakar, dan dalam keadaan api yang menyala-nyala, mereka semuanya dilemparkan di dalam. Apakah ada yang mundur berkata, oh tidak, kalau begitu saya mengatakan saya tidak beriman? Tidak. Mereka tetap mempertahankan keimanannya. Kenapa mereka mempertahankan keimanannya? Karena mereka meyakini bahwa sesungguhnya, ya, ketika mereka mempertahankan keimanan tersebut, mereka akan mendapatkan yang namanya kematian yang indah. Ya, ketika mereka mempertahankan keimanan itu, mereka akan mempertahankan. Ketika mereka mempertahankan keimanannya, mereka akan mendapatkan kematian yang indah. Ada seorang pahlawan dari Aceh. Ya, ada seorang pahlawan dari Aceh. Itu ketika berhadapan dengan Belanda pada masanya, dia berkata apa? Kalau seandainya malam ini saya mati syahid. Kalau seandainya besok saya masih hidup, maka sesungguhnya besok saya masih bisa minum kopi. Cara berpikirnya itu sangat simpel, ayo ikhwah. Demi mempertahankan yang namanya keimanan. Karena memang di dalam kita beriman pasti ada cabaran. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr? Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Setelah itu ada nasihat menasihati dalam kesabaran. Menurut para ulama, bahwa ketika kita menyampaikan yang namanya kebenaran, kita akan berhadapan dengan berbagai macam cabaran, yang dimana cabaran-cabaran yang kita hadapi itu memerlukan yang namanya kesabaran.
Memerlukan yang namanya kesabaran. Ketika kita menyampaikan yang namanya kebenaran, berdiri di atas kaki yang benar, itu bukanlah sesuatu yang tanpa ada cabaran. Ya, kalau sekarang mungkin cabaran yang kita hadapi bukan berarti kita disiksa kalau seandainya kita mempunyai pilihan, tidak, mungkin tidak. Tetapi cabaran kita lebih kepada hawa nafsu kita. Ya, syubhat yang ada di luar sana. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin syubhat itu masih sedikit, tapi kalau sekarang cabaran yang kita hadapi lebih kepada syubhat. Kalau dulu ulama harus berhadapan dengan pedang, harus berhadapan dengan senjata tajam untuk mempertahankan keimanannya, sekarang mungkin tidak dengan demikian. Mungkin sekarang caranya lebih halus, makanya ada yang dinamakan dengan Ghazwatul Fikr. Ghazwatul Fikr itu artinya apa? Perang pemikiran. Brainwash ya. Perang pemikiran. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai juga. Bahwa di dalam kita mempertahankan yang namanya kebenaran tersebut, kita akan berhadapan dengan berbagai macam cabaran. Yang mana cabaran-cabaran tersebut tidak mudah ayo ikhwah untuk kita hadapi. Seperti yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Mereka telah menghadapi berbagai macam cabaran tersebut, tetapi pada saat itu bukan hanya dengan berhujah saja, bahkan lebih daripada itu fisik disiksa. Ya, disiksa, dicekik, tahu dicekik ya? Dicekik lehernya. Kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan yang kuat. Kita tidak tahu juga kalau seandainya kita berada di posisi mereka. Bayangkan, Ammar bin Yasir itu di hadapan matanya dibunuh orang tuanya, dibunuh bapaknya. Bukan dibunuh begitu aja, dibunuh dengan siksaan. Ammar bin Yasir sendiri itu berbagai macam siksaan dia dapatkan. Tapi semuanya dia pertahankan demi, ya, semuanya dia pertahankan demi Islam, demi agamanya. Ya, ada sahabat yang sangat dekat dengan ibunya. Sangat dekat dengan ibunya. Ya, ketika dia masuk Islam akhirnya, ya, ketika dia masuk Islam, ibunya tidak mau makan. Ibunya tidak mau makan. Dia katakan, dia sangat cinta sama ibunya. Dia sangat sayang sama ibunya. Ya, tetapi ketika pada akhirnya dia masuk Islam, ibunya tidak mau makan. Dan dia mengatakan, kalau seandainya engkau tidak keluar daripada agamamu, biarkan, saya tidak akan pernah makan. Apa kata dia? Kalau seandainya Allah memberikan engkau nyawa yang banyak, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, saya tidak akan pernah meninggalkan agama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali ayo ikhwah. Ini adalah merupakan cabaran yang mereka hadapi di awal-awal kedatangan Islam. Ya, ketika akhirnya orang-orang Quraisy itu tidak mampu untuk, ya, tidak mampu untuk mengeluarkan ataupun tidak mampu untuk berhujjah dengan orang-orang yang masuk Islam itu, akhirnya mereka melakukannya dengan penyiksaan. Kaum kafir sendiri, ya, musyrikin, kaum kafir musyrikin ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi pada saat itu tidak mengalami yang namanya siksaan. Ya, kalau seandainya Rasulullah, tapi orang-orang yang beriman kan yang mengalami siksaan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu memang tidak mengalami yang namanya siksaan, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami yang namanya siksaan. Kenapa? Pertama, karena beliau itu mempunyai nasab yang tinggi. Beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa, sosok yang dihormati di kaum kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada saat itu ada pakciknya. Siapa pakciknya? Ada pakciknya yang bernama Abu Talib, yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di kota Mekah.
Kalau orang mengatakan diperhitungkan, itu artinya orang-orang ini betul-betul menghormati yang namanya Abu Thalib itu. Dia adalah orang yang mempunyai nasab yang terpandang, disegani di Mekah pada saat itu. Ya. Sehingga itu agak menolong. Ya. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya Abu Thalib itu menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sulit bagi mereka untuk melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa berada di dalam perlindungan pamannya. Ya, hal ini juga bukan tidak difikirkan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, orang kafir Quraisy pun bingung, ini gimana ini? Kita mau siksa Nabi, tapi Nabi ini adalah orang yang terhormat. Dia mempunyai pakcik yang sangat dipandang di kalangan kaum kafir Quraisy itu. Ya. Jadi mereka akhirnya tidak mampu untuk menyentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan karena mereka masih sangat menghormati yang namanya Abu Thalib itu, ya, akhirnya ada sekelompok daripada bangsawan kaum kafir Quraisy ini menghadap kepada Abu Thalib, ya. Kemudian akhirnya dia berkata kepada Abu Thalib bahwa sesungguhnya keponakanmu ini, ya, telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap kita menyimpang, ya, menganggap nenek moyang kita sesat, ya. Karenanya engkau hanya punya dua alternatif. Dia memberikan dua alternatif kepada siapa? Kepada Abu Thalib, ya. Dia hanya memberikan dua alternatif kepada Abu Thalib. Kamu yang cegah dia agar dia tidak meneruskan dakwanya, atau kami yang mencegahnya. Ya. Dia diberikan, oke, Abu Thalib, kami tidak menyentuh ya namanya Muhammad ini karena ada kamu, makanya kami memberikan kepadamu dua pilihan. Ya, kami memberikan kepadamu dua pilihan. Kamu yang mau menghentikannya atau kami yang menghentikannya. Abu Thalib juga sudah khawatir juga ini dengan anak-anak keponakannya kan. Waduh, ini orang kafir Quraisy sudah mulai membuat yang namanya ancaman. Abu Thalib akhirnya memanggil, ya, keponakannya itu, dan dia memberikan tutur kata yang sangat halus, lembut, ya. Kemudian akhirnya mencoba untuk merayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menghentikan apa yang dia lakukan, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap akan melanjutkan dakwanya. Sehingga Abu Thalib tidak mampu untuk berkata apa-apa, dan Abu Thalib hanya mengatakan, ya kalau begitu ya saya akan siap untuk menjadi penyokongmu. Saya yang akan menjadi penyokongmu. Ya. Setelah itu, kabar bahwasanya Abu Thalib tidak mampu untuk mencegah anak saudaranya ini sampai juga kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka semakin hari semakin marah. Aduh, ini kita sudah tidak mampu ini. Abu Thalib pun tidak mau sepertinya diajak untuk kompromi dalam hal tersebut. Dia akhirnya datang lagi kepada Abu Thalib. Dia datang kepada Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Abu Thalib dengan cara yang lebih kasar sedikit. Ya, lebih kasar. Ya. Maka dia berkata, wahai Abu Thalib, ya, kami datang baik-baik kepadamu, tapi kamu tidak mau melakukan apa yang kami minta. Maka saat ini kami datang, ya. Dan kalau seandainya anak saudaramu ini tetap tidak mau menghentikan perbuatannya, maka jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami kalau kami melakukan ancaman, kemudian kami melakukan yang dinamakan dengan perbuatan-perbuatan yang akan mencelakai dia. Kami akan buat perhitungan dengannya. Karena sesungguhnya dia telah menghina agama kami. Dia telah menghina agama nenek moyang kami, tradisi kami. Ya. Akhirnya Abu Thalib ini semakin khawatir dengan keponakannya, dan dia akhirnya kembali memanggilnya.
wahai keponakanku, mereka datang kepadaku minta agar engkau berhenti daripada dakwamu, jangan membebani aku dengan sesuatu yang aku tak mampu untuk melakukannya. Itu yang dikatakan oleh Abu Talib kepada anak saudaranya itu. Bismillah. Ya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Talib, ya, maka sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya agak sedih karena dia kira bahwasanya pamannya itu tidak mau lagi untuk membelanya, tidak mau lagi untuk melakukan perlawanan untuknya, dan tidak mau lagi untuk melindunginya. Tetapi dia tetap mempunyai sebuah azam yang kuat bahwa dia akan terus meneruskan yang dinamakan dengan dakwah tersebut. Bahkan dengan berlinang air mata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berseduh. Kemudian dia akhirnya berkata kepada pamannya, wahai pamanku, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti daripada dakwah ini. Ya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah betul-betul akhirnya mewafatkanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikannya di hadapan pamannya dengan penuh kesedihan, terseduh-seduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis di hadapan pamannya karena dikira pamannya itu sudah tidak mau lagi untuk menjadi pembelanya. Ya, kemudian akhirnya dia pergi, ya, meninggalkan pamannya dalam keadaan dia sangat bersedih. Dan pada saat itu pamannya langsung berdiri dan dia berkata, demi Allah, ya, saya tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun. Berbuatlah, ya, maka saya tetap akan menjadi pembelamu. Ya, saya akan tetap menjadi pembelamu. Itu yang dikatakan oleh pamannya. Sehingga muncul lagi yang namanya kekuatan ataupun muncul lagi optimisme di dalam dirinya. Pamannya didatangi lagi oleh kaum kafir Quraisy. Ya, dibuatlah yang namakan dengan negosiasi ya. Negosiasi. Ya, gini aja lah, Abu Talib. Kamu itu kan ini adalah anak Muhammad ini adalah anak saudaramu ini. Apa sih yang kamu inginkan? Kalau seandainya memang kamu ingin, ya, mempunyai anak seperti Muhammad ini, kami ganti deh. Serahkan Muhammad sama kami akan menyerahkan seorang pemuda gagah kepadamu yang akan berkhidmat kepadamu. Kata Abu Talib tidak, ya. Karena bagaimana mungkin saya menyerahkan anak saya kepadamu untuk kamu bunuh dan kamu menyerahkan anak kamu kepada saya untuk saya pelihara. Ya, ini nggak masuk akal, kata Abu Talib. Disuruh untuk pulang sana. Ya, pulang lagi. Ya, dan berbagai macam cara mereka katakan. Ya, akhirnya berbagai macam cara tersebut tidak ada yang berhasil. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini, ayo ikhwah? Pertama, penting sepertinya, kalau bagi saya pribadi ya, ini adalah pelajaran yang berharga. Penting sepertinya seorang dai itu mempunyai background yang bagus, ya. Seorang dai itu dari awal mempunyai background yang bagus, walaupun tidak seharusnya demikian, ya. Tetapi kalau seandainya ada seorang dai yang mempunyai background yang bagus, biasanya lebih mempunyai banyak kesan pengaruh dibandingkan seorang yang awalnya itu mempunyai background kehidupan yang kurang bagus, ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dari awal sudah dikenal sebagai Al-Amin, dianggap sebagai orang yang bagus melakukan perbuatan-perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada yang melanggar adat istiadat yang ada di masyarakat pada saat itu. Sehingga ketika dia berdakwah, orang tidak bisa mendapatkan celah, ya. Orang tidak bisa mendapatkan mana kira-kira kekurangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nampak bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang sempurna di dalam berdakwah. Ya, makanya saya katakan penting sekali seorang dai itu mempunyai latar belakang kehidupan yang bagus sebelum dia berdakwah. Ya, karena kalau seandainya
dia mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang baik, kira-kira biasanya orang berkata begini, alah, dulu juga enta begitu, gitu kan. Kita mau berdakwah sama mereka, alah, dulu pun enta tempatnya di mana, gitu. Teruk juga dulu, kan seperti itu. Bagi saya pribadi bahwa seorang dai itu perlu untuk mempunyai latar belakang yang bagus. Ya. Kalau seandainya seorang dai itu dikenal sebagai orang yang dari mudanya memang betul-betul belajar, menuntut ilmu, ya kan. Kemudian akhirnya dia membesar, kemudian setelah itu menjadi dai, mengajak orang-orang. Orang-orang juga mau menerima. Oh iya, memang ini anak mulai, orang kan begitu ya. Ini anak nih mulai dari muda lagi dia memang sudah belajar agama. Tetapi kalau awal-awalnya ini dia juga berasal, walaupun memang bukan berarti itu adalah hal yang ini ya, karena yang dinamakan dengan taubat itu. Tetapi kalau seandainya seorang dai mempunyai latar belakang yang baik, insya Allah, ya, mungkin lebih mudah untuk diterima dibandingkan orang yang dari dia baru sadar ketika umur 40 misalnya kan, baru pun masuk masjid, dulunya pegang botol aja, gitu kan. Kalau seperti itu orang kalau seandainya mau dakwah seperti itu, ya mohon maaf aja. Nah, ini yang pertama, Kemudian yang kedua, ya, penting juga kepentingan sebuah nasab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diganggu karena memang mempunyai nasab yang tinggi, ya. Dan ayolah ikhwah, ini adalah merupakan sebuah teori ilmu sosial. Apa teori ilmu sosial itu? Ada dua teori ilmu sosial yang ini pernah disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama, al-insanu ala dini mulukihim. Manusia itu akan mengikut agama orang-orang besarnya. Manusia itu akan mengikuti agama orang-orang besarnya. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang yang dianggap sebagai orang yang terhormat, ya, itu lebih mudah bagi dia berdakwah dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Lebih mudah berdakwah. Coba, mohon maaf ya, ini mungkin kita ambil contoh lah. Raja Muda Perlis, yang kan dia lebih dekat dengan sunnah ya, dan sunnah. Dr. Maza ketika berdakwah di sana mudah atau tidak? Karena kenapa? Ada sokongan. Sokongannya langsung daripada orang yang kuat. Orang kuat langsung. Nah, makanya saya katakan al-insanu ala dini mulukhim. Ini adalah merupakan sebuah teori sosial ini. Teorinya bagaimana? Manusia itu akan mengikut agama orang-orang besarnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendapatkan sokongan dari pamannya, yang mana pamannya ini boleh dikatakan orang besar pada saat itu, tidak ada yang berani sentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani sentuh Rasulullah. Ente sentuh, ente punya masalah. Ya, kan seperti itu akhirnya itu. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran juga bahwa ketika seorang dai misalnya berasal dari seseorang yang mempunyai nasab yang bagus, kemudian setelah itu dia berdakwah, itu mungkin lebih mudah untuk diterima karena teorinya masyarakat itu akan ikut kepada agama rajanya. Masyarakat itu akan ikut kepada agama rajanya. Al-insanu ala dini mulukihim. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang terjajah akan mengikuti apa yang dilakukan penjajahnya. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang biasa-biasa ini biasanya akan lihat contoh daripada orang-orang yang dianggap orang-orang besar. Maka ketika orang-orang besar ini mampu untuk berdakwah misalnya dengan baik,
Insya Allah itu akan menjadi sebuah hasil yang sangat bagus. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal misalnya dakwanya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat-sangat orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang sangat-sangat menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak mau secara langsung, tidak mau secara langsung itu langsung memberikan tekanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang biasa juga, bukanlah orang biasa. Inilah yang banyak akhirnya kita dapati dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada akhirnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita tahu bahwasanya banyak di antara mereka itu yang ada juga yang akhirnya berani untuk melakukan pelecehan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakannya yang berani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Coba Abu Lahab dengan Nabi apanya? Ya, Abu Lahab dengan Nabi apanya? Pamannya, pakciknya. Ya. Nah, ini ada juga sebuah pembelajaran di dalam hidup kita bahwa di dalam kita berdakwah kita akan berhadapan dengan keluarga dengan berbagai macam bentuk. Ada keluarga yang bisa menerima dakwah kita, walhamdulillah. Ada keluarga yang menentang dakwah kita. Dan ada keluarga yang menentang tidak, menerima juga tidak. Nabi kan seperti itu, keluarganya itu. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi itu terbagi menjadi 3. Ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beragama Islam. Siapa dia? Al-Abbas dengan Hamzah. Ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya menjadi lawan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Al-Quran menurunkan satu ayat menjelaskan tentang pribadi paman Nabi tersebut. Apa itu? Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Lengkap sekali itu. Bukan hanya Abu Lahab yang menjadi musuhnya Nabi, sampai istrinya pun jadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang tidak masuk Islam, tetapi tetap menjadi pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masuk Islam dia. Siapa dia? Dialah Abu Talib. Ya, dialah Abu Talib. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia tetap menjadi penjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, Abu Lahab ini adalah orang yang memang Masya Allah pertama kali menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya sampaikan kepada antum ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk berdakwah kepada kaum kafir Quraisy dan dia akhirnya naik di atas bukit itu. Kan yang pertama kali menarik dia itu siapa? Abu Lahab juga. Ditarik begini. Kemudian setelah itu dia berkata, tabban laka ya Muhammad lihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami di sini? Tidak cukup daripada saat itu juga. Itu Abu Lahab ketika mendengar bahwa anak laki-laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Kan ada putra keduanya Nabi itu namanya Abdullah. Putra kedua Nabi itu yang bernama Abdullah itu wafat. Maka Abu Lahab itu adalah orang yang paling gembira dengan kematian Abdullah. Bayangkan, kalau itu kan sebenarnya pangkat apa itu? Pangkat cucu kan? Ya. Pangkat cucu meninggal. Dialah orang yang paling gembira. Masya Allah. Gembiranya itu sampai-sampai dia datangi seluruh kaum kafir Quraisy. Dan dia mengatakan, Muhammad sudah tidak punya keturunan. Kan yang dinamakan dengan keturunan kan biasanya dilihat dari anak lelaki kan.
Sedangkan anak lelaki Nabi pada saat itu wafat. Sehingga dia mengatakan, Muhammad itu orang yang sudah sudah tidak punya keturunan lagi. Tidak ada lagi keturunannya Muhammad itu. Padahal yang meninggal itu adalah pangkat cucunya. Dia gembiranya bukan main, ya. Abu Lahab seperti itu. Ya. Dan pada akhirnya turun ayat lagi, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dikarenakan orang-orang itu mengatakan bahwasanya Muhammad sudah terputus keturunannya. Sampai Allah mengatakan sesungguhnya pembencimu wahai Muhammad dialah orang-orang yang dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ini kalau boleh dikatakan ya, dia itu menguntit itu memata-matai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin 24 hours. Lihat Nabi itu. Kemana Nabi pergi? Dia ikuti. Ya, dia ikuti. Ada kesempatan untuk menyakiti Nabi, dia lakukan. Istrinya Abu Lahab, siapa namanya? Ummu Jamil binti Harab bin Umayyah. Ini saudara perempuannya Abu Sufyan, ya. Ini juga mempunyai frekuensi permusuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hampir sama dengan suaminya. Ini betul-betul laki dengan istrinya ini sama saja, ya, sama saja. Dia itu kerjaannya setiap hari dia tahu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Ya, hari ini misalnya Nabi mau jalan di sini, apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan duri, dia serahkan duri di depan jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya di jalan yang akan dilalui oleh Nabi, dia lihat lagi. Nabi ini masuk rumah ini. Depan pintunya kasih lagi, ya, kasih lagi yang dinamakan duri-duri, ya, untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dia lihat lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, itu juga akhirnya dilakukan. Pokoknya dimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di situ akhirnya dia senantiasa mencoba untuk melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat, jadi ada ayat yang turun berkenaan dengan Abu Lahab itu kan, tabbat yada abi lahab wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Turun ayat itu, marah dia. Ini kok ada ayat ini kok seolah-olah saya celaka. Apa yang dia lakukan? Dia cari Muhammad. Dia cari mana Muhammad ini. Ketika akhirnya dia tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di tangannya itu sudah siap batu. Pokoknya dapat Muhammad lempar gitu kan. Dia tahu Muhammad bersama dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar padahal Nabi itu sedang duduk bersama Abu Bakar di pinggir Ka'bah itu. Ketika dia tahu, ya, bahwasanya ada Abu Bakar, dia langsung datang kepada Abu Bakar. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Muhammad, mana dia?" Allah membutakan matanya. Dia tidak lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping Rasulullah, di samping daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, dia bahkan mengatakan, demi Allah, ya, orang-orang waktu itu juga masih mengatakan wallahi, ya, demi Allah kalau seandainya saya melihat Muhammad, saya akan tampar wajahnya, tampar mulutnya. Padahal di hadapan dia Muhammad, dia tidak nampak. Allah butakan matanya, ya, Allah butakan matanya. Sampai akhirnya Abu Bakar itu berkata, "Ya Muhammad, kok bisa ya mereka itu tidak melihat kamu?" Padahal Nabi itu berada di sampingnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah sedikit berkenaan dengan bagaimana yang dinamakan dengan Abu Lahab ini mencoba untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Belum lagi yang pernah saya katakan, setiap Nabi keluar dia dilempari oleh berbagai macam kotoran. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia pernah sujud itu, dia didatangi apa? Dia dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu isi daripada binatang, diletakkan di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga ya Abu Jahal itu juga membuat satu sayembara lah. Dia mengatakan, ayo siapa yang berani untuk bawakan kotoran kepada Muhammad, ya, tak kala dia sujud, nah dia pun lah datang lakukan itu semuanya untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal yang kita dapat lihat bagaimana usaha mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dinamakan dengan umpatan, pelecehan, itu sudah menjadi makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, wail, neraka wail, celaka bagi orang-orang yang senantiasa mengumpat, ya, mengumpat, yang senantiasa mencela, mengumpat dan mencela. Ya, itu yang dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan Abu Jahal ini dia terkenal sebagai orang yang mempunyai banyak sekali pengikut, ya. Ya, dia mempunyai banyak sekali pengikut. Itu Abu Jahal sampai berkata dengan penuh kesombongan, ini Muhammad ini orang yang sangat kecil lah menurut dia. Kalau seandainya dia datang, saya akan larang dia untuk masuk ke dalam masjid ini. Bahkan ayyuhal ikhwah, pernah satu hari dia larang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, dan bahkan dia membentak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi ketika Nabi tidak berhenti, Nabi tetap datang ke Masjidil Haram tersebut. Dia bahkan marah-marahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Muhammad, bukankah saya sudah melarangmu untuk mendatangi tempat ini? Pulang kamu, ya, pulang kamu wahai Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak takut ketika Abu Jahal itu mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka akhirnya dia mengatakan bahwasanya Allah yang akan membela dia. Apa kata dia? Itu Tuhanmu itu tidak ada apa-apanya. Saya ini adalah orang Arab yang mempunyai banyak sekali penyokong, ya, banyak sekali penyokong, banyak sekali kerabat. Pendukung saya di lembah Arab ini banyak sekali. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan falyad unadia sanad'uz zabaniyah. Okelah Abu Jahal, panggil orang-orang yang kamu anggap sebagai orang-orang hebat. Kata Allah, kami akan memanggil malaikat az-zabaniyah. Ya, bukan hanya Abu Jahal, ya. Al-Walid ibn al-Mughirah juga demikian. Ya, Al-Walid ibn al-Mughirah juga demikian. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, ada seorang yang berani dan mengatakan, katanya Muhammad itu, ya, Tuhannya mempunyai neraka. Nerakanya itu dijaga oleh 19 malaikat, ya, alaiha tis'ata asyar. Dan di dalam Al-Quran itu kan dikatakan masalah kekum fi saqar, bukan itu. Yang di atas itu kalla la wazar ya ayyuhal mudaththir zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'udhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara fakutila kayfa qaddar thumma kutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar wa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadhar rawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ya, mereka mengatakan, Muhammad, kami dengar Tuhanmu itu punya neraka. Nerakanya itu hanya dijaga oleh
19 malaikat. Ada orang yang memang terkenal sebagai paling jago di Arab pada saat itu. Dia kalau bergulat selalu menang. Dia itu kalau bergulat selalu menang. Apa yang dia bilang? Hanya 19 malaikat, begini aja lah. 18 malaikat, saya yang akan hadapi. Satu malaikat kalianlah yang hadapi. Dia tidak tahu kalau malaikat datang, ya sekali saja semuanya sudah hancur. Itulah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan cabaran-cabaran seperti itu. Apa yang kita ambil di sini, ayo wal akhwat? Menjadi seorang dai tidak boleh cengeng. Itu pelajaran yang berharga. Menjadi seorang dai itu tidak boleh cengeng. Tahu cengeng ya? Sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit meraju, sedikit-sedikit meraju. Meraju. Apa? Dai itu tidak boleh sering-sering meraju. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya hujah yang beliau hadapi, ancaman nyawa beliau hadapi, tapi Nabi tidak meraju. Jangan sampai seperti seorang nabi. Di dalam Al-Quran kan ada nabi yang ditelang oleh ikan paus itu kan. Itu kan karena dia lari meninggalkan kaumnya. Makanya menjadi seorang dai itu tidak boleh menjadi orang yang cengeng. Sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikid ini. Ya mohon maaf, banyak juga orang baru dikritik sedikit. Tak boleh lah. Saya itu, mohon maaf ya, banyak juga dai-dai yang ketika berdakwah di Muhammadiyah pada akhirnya mundur. Kenapa? Di Muhammadiyah banyak sekali orang yang pintar mengkritik saya, katanya. Saya bilang memang begitu di sana, banyak orang pintar, saya bilang kan. Karena sedikit-sedikit dikritik, mundur lagi, sedikit-sedikit dikritik, merajuk lagi. Tidak. Menjadi seorang dai harus siap. Ini adalah jalan yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya ada pembenci, begitulah keadaannya. Dan saya katakan berkali-kali, salah satu bid'ahnya dai. Ini salah satu bid'ahnya dai ini. Kalau seandainya dia berkata, susah juga ya, saya sudah bertahun-tahun ceramah, syarahan, tak ada pun yang tidak dengar. Itu bid'ahnya dai itu. Yang dinamakan kita punya tugas itu apa? Hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balag. Orang mau datang, tidak mau datang, itu siapa yang menunjukkan itu? Allah yang memberikannya. Wa ma 'alaika illal balag. Tugas kita sampaikan aja kebenaran. Makanya kalau seandainya mau, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhadapan dengan berbagai macam cabaran, bahkan nyawa sekalipun dia hadapi. Bukan hanya cemoohan. Jangan sampai kita cengeng baru sekali dikatakan begini, mundur. Tak payahlah kalau begitu. Susah lah. Kadang-kadang ada orang yang berkata, di sini susah lah, nak aja pun tak nak. Kita punya tugas, sampaikan aja. Orang mau dengar tak dengar, yang penting kita sudah sampaikan. Ada seorang kiai di Indonesia itu, dia berkata apa? Kalau seandainya suatu hari tidak hanya ada satu orang yang mendengarkan ceramah saya, maka saya tetap akan melanjutkan pembelajarannya. Dan ketika suatu hari sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan, maka saya akan mengajar manusia dengan pena, dengan menulis. Itulah. Jadi menjadi seorang dai itu tidak boleh cengeng. Mari kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang dia untuk berdakwah itu berapa banyak? Banyak. Dari kaumnya banyak. Apalagi setelah wafatnya pamannya, siapa? Abu Thalib itu. Itu kan Masya Allah, berbagai macam itu yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencana pembunuhan pun dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan, apalagi kalau seandainya sampai melihat, ada dua panggilan, masjid ini dengan masjid ini. Kemudian pertimbangannya bukan dakwanya, pertimbangannya ini
isi envelope-nya berapa nih yang satu ini? Wah, ini sudah banyak. Ini sudah lari itu. Kalau pertimbangannya isi envelope, aduh itu sudah lari itu. Nah, itu sudah lari. Makanya dakwah itu tidak boleh cengeng. Dakwah itu tugas kita untuk menyampaikan. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah malam ini ada jamuan makan, silahkan. Yang ingin menjamu selera silahkan. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.